merupakan salah satu dari teori sosiologi sastra yang penting. Bagi Gottman, pertanyaan pertama yang harus kita perhatikan adalah apa itu sastra? Karena dalam setiap teori sastra, bila kita menggunakan kacamata sosiologi misalnya, harus ada definisi yang jelas tentang apa itu sastra. Nah, bagi Gottman, sastra adalah ekspresi pandangan dunia subjek kolektif. Nah, apa itu pandangan dunia? Pandangan dunia adalah aspirasi, pikiran, perasaan dari sebuah kelompok masyarakat yang dipertentangkan dengan masyarakat yang lain. Jadi setiap masyarakat memiliki pandangan dunia yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Kemudian yang disebut sebagai subjek kolektif itu apa? Subjek kolektif adalah individu yang mewakili kelompok masyarakat. Itu yang disebut dengan subjek kolektif. Pada dasarnya, pikiran-pikiran yang dibawanya, aspirasi-aspirasi yang dituangkannya, misalnya dalam karya sastra, ini merupakan sesuatu yang bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tapi merupakan wakil dari kelompok masyarakat. Dan apa yang menjadi bahannya dari karya sastra itu? Yang pertama adalah adanya fakta kemanusiaan. Tapi yang berperan di dalam karya sastra adalah fakta-fakta sosial atau historis itu. Misalnya saja adanya terjadi revolusi sosial misalnya, atau adanya persoalan politik, ekonomi, dan karya-karya kultural yang besar yang hanya mungkin diciptakan oleh subjek transindividual. Jadi apa yang kita sebut sebagai karya sastra yang besar itu? Karya sastra yang besar adalah karya sastra yang antar hubungan di dalam strukturnya itu memiliki koherensi atau kepaduan. Dan fakta-fakta kemanusiaan menjadi prinsip utama dari teori strukturalisme genetik Gottman. Karya sastra bagi Gottman bukan hanya refleksi kenyataan dan kesadaran kelompok tertentu. Karya sastra juga berhubungan dengan ideologi kolektif, filosofis, dan teologis. Karya sastra juga berhubungan dengan struktur mental kelompok tertentu yang dapat diperluas melalui hubungan individu dengan kelompok. Dan kesadaran kolektif bukanlah realitas utama, tetapi struktur mental yang merupakan pandangan dunia. Jadi struktur di dalam hal ini bukan, di dalam sebuah karya sastra bukan merupakan struktur sosial sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam ruang sosial, tetapi di dalamnya apa yang dimunculkan di dalam karya itu mengandung struktur mental masyarakat. Gottman menyebut metodenya itu sebagai metode dialektik. Tapi kita melihat di sini yang dibicarakan Gottman adalah sebuah sistem. Karena dia melihat ada semacam struktur bayangan gitu. Di balik seluruh aktivitas ini, maka ada bayangan yang paling ini yang selalu membayangi dari seluruh struktur itu, yaitu persoalan ekonomi. Karena apa? Karena nilai guna sudah berubah menjadi nilai tukar. Jadi nilai bagi kita bukan lagi relasi antar manusia yang sedemikian rupa menciptakan hubungan-hubungan yang bernilai rasa gitu ya. Tapi di dalam pertukaran itu, ketika nilai tukar kemudian yang menjadi menjadi hubungan-hubungan yang terbangun di dalam sistem itu, pada akhirnya
relasi antar tokoh dalam karya itu atau pada umumnya manusia itu lebih ditekankan kepada apakah relasi ini akan menguntungkan atau tidak.